いう情報がある。ありがとうございます。僕だってやればできるんだ。魔法を使えなくたって。一人の少年が世界を覆す物語。杖と剣のウィストリア。Pada bagian ini dimulai dengan kelas Profesor Wangger yang menjelaskan tentang cara naik ke menara dengan cara naik kelas satu persatu hingga lulus ujian. Ada dua cara untuk naik kelas, yaitu dengan menciptakan sihir baru atau berdasarkan pencapaian nilai kredit di akademi. Kebanyakan siswa memilih jalan yang kedua. Profesor Wangger menjelaskan bahwa setiap siswa harus berjuang keras untuk mengumpulkan kredit sebanyak-banyaknya agar bisa lulus dan berhasil naik ke menara. Scene berpindah ketika Will dan Colette sedang ngobrol bareng di jalan. Mereka berdua berbicara soal remedial ujian yang diadakan oleh Profesor Wangger. Profesor Wangger adalah guru yang baik karena mau memberikan remedial kepada Will agar memiliki nilai yang cukup untuk syarat kelulusan. Sangat berbeda dengan Profesor Edward yang gak mau memberikan remedial. Ketika Will dan Colette sedang asik berbicara, mereka mendengar teman-temannya sedang cerita soal Sion yang mengalahkan monster di lantai 6. Padahal monster tersebut dikalahkan oleh Will. Dengan tatapan sinis, Sion semakin membenci Will yang sedang lewat di depannya. Tiba-tiba Sion menghampiri Will lalu menarik baju Will. Dengan perasaan emosi, Sion lalu pergi meninggalkan Will dan yang lainnya. Scene beralih ke ruang kepala sekolah. Di sana ada Profesor Edward yang mengajukan kepada kepala sekolah Kopdoran agar Will yang tidak bisa sihir di DO dari akademi. Alasan yang diajukan Profesor Edward adalah karena akademi ini hanya membutuhkan penyihir, bukan seorang prajurit. Ibu kepala sekolah tetap memberikan penjelasan bahwa Will adalah salah satu anak berprestasi di ujian tulis. Meskipun di ujian praktek sihir dia 0. Tapi Profesor Edward masih saja ngeyel agar Will di DO karena tidak ada Magia Vendor yang tidak bisa sihir. Dan Will bercita-cita menjadi Magia Vendor. Di sini ibu kepala sekolah sempat menyinggung bahwa di menara ada selain 5 Magia Vendor, yaitu insinyur sihir, penyembuh, dan juga seseorang yang bijak. Di sini kita belum tahu maksud dari yang bijak itu ya guys. Bu Kepsek ini memberi saran kepada Profesor Edward untuk ngetes Will apakah layak atau tidak untuk berada di akademi sihir ini. Apabila Will berhasil, maka dia tetap di akademi. Namun bila gagal, Profesor Edward bebas melakukan apa saja kepada Will. Profesor Edward yang dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Magia Vendor, yang dikenal dengan sebutan Black Snake, melakukan tes kepada Will. Sementara itu, Will dan Colette yang di jam istirahat sedang belajar tentang sejarah perang di zaman dulu, yaitu tentang kisah perjuangan kurcaci atau dwarf di pertempuran Gazaron. Will mempelajari sejarah karena dia merasa ada hal yang bisa diambil dari membaca sejarah, terutama sejarah pertempuran kurcaci yang hanya mengandalkan fisik tanpa bisa menggunakan sihir. Semangat pantang menyerah menjadi modal Will untuk terus maju, menjadi Magia Vendor seperti halnya kisahnya para kurcaci di perang Gazaron. Di tengah-tengah asiknya obrolan Will dan Colette, Profesor Edward datang untuk mengundang Will ke tempat latihan. Sesampainya di tempat latihan, dengan alasan melakukan remedial ujian, Profesor Edward menguji Will dalam pertarungan asli. Syarat agar lulus dari ujian ini adalah Will harus bisa melukai Profesor Edward sekali saja. Jika Will bisa memukul atau melukai Profesor Edward, maka akan mendapatkan 5 kredit. Namun jika tidak bisa, maka Will akan dikeluarkan dari akademi. Profesor Edward menyerang Will dengan sihir api hitamnya atau Darkfire sambil berbicara bahwa yang tidak memiliki bakat tidak diperbolehkan menjadi penyihir tertinggi. Di ruang kepala sekolah, ibu kepala sekolah mengundang Profesor Wangger untuk melihat pertarungan Will dan juga Profesor Edward. Profesor Wangger yang peduli terhadap Will merasa khawatir terhadap Will, karena Will harus menghadapi guru yang paling dekat dengan Magia Vendor.
Akan tetapi ibu kepala sekolah melarang Profesor Wonker untuk menghentikan tes tersebut. Profesor Wonker terus saja protes karena baginya tidak adil seorang Will harus berhadapan dengan orang yang paling mendekati level Magia Fender. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Will, namun tidak satu pun menyentuh Profesor Edward. Profesor Edward pun juga melancarkan serangan sihir tanpa rapalan yang membuat Will terluka. Serangan beruntun dilancarkan Profesor Edward dengan niat membunuh Will. Profesor Edward sampai mengeluarkan sihir beruntun yang serentak menyerang tubuh Will. Will yang terkena serangannya pun terpental ke belakang. Ketika Will tersungkur pesimis merasa tidak bisa menang, Kiki kucing peliharaan Will datang dan Will meminta untuk mengambilkan pedangnya. Ketika Colette sedang membayangkan betapa ngerinya remedi yang dilakukan Will dengan Profesor Edward, Kiki datang menghampiri Colette untuk meminta dibukakan loker Will yang berisi pedang Will. Melihat Kiki datang dengan kondisi terluka, Colette segera berlari untuk membukakan loker yang hanya bisa dibuka dengan sihir. Scene kembali ke pertarungan Will. Profesor Edward menghina Will yang hanya mengandalkan fisik seperti kurcaci. Profesor menceritakan soal perang Gazaron yang mana kurcaci mengerahkan 10.000 pasukan. Sementara dari pihak penyihir hanya 1 orang saja. Profesor Edward menjelaskan hal itu sambil menginjak kepala Will dan memaksa Will untuk menyerah saja karena pedang takkan bisa melampaui tongkat sihir. Dengan tekad yang kuat, Will menjawab bahwa ia tidak gentar. Meskipun tanpa sihir, dia akan terus memanjat menara mengejar mimpinya menjadi Magia Fender. Profesor Edward marah lalu menendang Will sambil bertanya, "Apa yang membuatmu masih berdiri?" Will dengan tegas menjawab bahwa ia ingin berada di samping orang yang dia cintai. Dia ingin bersama Elfie memenuhi janjinya. Profesor Edward menghina alasan sepele Will yang hanya ingin memanjat menara dengan alasan cinta belaka. Tiba-tiba dari belakang, Colette melemparkan pedang Will. Dengan penuh keyakinan sambil memakai kacamata pemberian Elfie, Will bangkit kembali. Pertarungan dimulai lagi. Will terus maju walaupun dihantam dengan sihir api hitam beruntun. Meskipun perasaannya takut, Will terus maju dan menghindar dari serangan beruntun tersebut. Serangan-serangan Profesor Edward ditangkis Will. Profesor Edward sempat terkejut dengan pedang sihir yang meniadakan sihir. Melihat rentetan sihir di depan mata, Will ketakutan tetapi terus berlari ke depan. Sambil mengingat cerita kurcaci melawan penyihir saat perang Gazaron itu, Will melompat ke atas menerjang serangan sihir beruntun tersebut. Pertarungan tersebut mengingatkan tentang pertempuran Gazaron, seorang kurcaci yang berhasil mendaratkan serangannya pada sihir elf yang memiliki bakat sihir. Hal ini serupa dengan Will yang mampu mendaratkan serangan pedangnya kepada Profesor Edward. Pedangnya berhasil menggores pipi Profesor Edward yang membuat Will lulus pada ujian kali ini dan mendapatkan 5 kredit. Mendengar hal tersebut, Will langsung pingsan dan dihampiri oleh Colette. Di ruangan kepala sekolah, Profesor Wagner memuji langkah Will yang nekat itu, melompat dan menerobos serangan musuh layaknya pedang yang menangkis semua serangan musuh.